Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Al-Fakir ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ayat ini mengisyaratkan bahwa misi diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah adalah dengan cara memerangi hawa nafsu. Karena musuh yang paling nyata bagi manusia itu sendiri adalah dirinya sendiri melalui hawa nafsunya itu. Maka dikatakan dari seorang bijak, musuh bukanlah dari apa yang di luar dari kita, melainkan musuh yang nyata itu justru berada pada diri kita sendiri. Maka tentu yang dimaksud adalah hawa nafsu. Kenapa terjadi pertengkaran, ghibah, saling menjelek-jelekan, permusuhan antar sesama? Justru itu karena landasannya adalah berasal dari hawa nafsu manusia. Makanya Syekhul Akbar Ibnu Arabi mengatakan dalam kitabnya An-Nasaih atau nasihatnya kepada para anak muda, dikatakan bahwa jihad akbar adalah memerangi hawa nafsu. Alasannya karena tidak ada yang lebih kafir daripada hawa nafsu itu sendiri. Karena ia selalu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu itu cenderung untuk mengingkari nikmat-nikmat Allah. Hawa nafsu itu sendiri sangat menjadi pemicu utama pengingkaran kita kepada Tuhan. Makanya diutusnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin untuk memberikan metode bagaimana cara supaya manusia ini dapat memusuhi satu sifat yang ada dalam dirinya yang cenderung mungkar itu, ingkar itu adalah hawa nafsu itu, dengan menurunkan syariat-syariatnya, tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepadanya. Karena begini, menyembah Tuhan, syarat utama untuk menyembah Tuhan, untuk dapat menyembah Tuhan adalah tentu menghilangkan sifat ego, menghilangkan hawa nafsu kita sendiri, menuju atau menghadirkan iradah Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun tadi itu. Ya, meskipun sebenarnya di tafsir lain seperti Ibnu Abbas mengartikan bahwa illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, itu sebetulnya adalah illa liya'rifun. Menurut Ibnu Abbas, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'rifun, hanya untuk mengenal kepadaku. Jadi dijelaskan bahwa bagaimana mungkin seseorang itu menyembah sesuatu tanpa sebelumnya dia mengenal. Pertanyaannya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memakai illa liya'budun, bukan illa liya'rifun sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas?
Karena itu sudah menjadi konsekuensi logis. Artinya sudah masuk akal atau sudah masuk dalam ranah logika bahwa tidak mungkin seseorang atau seorang hamba itu menyembah tanpa didahului dengan mengenal. Karena naif, orang yang menyembah sesuatu tanpa mengenal sesuatu yang dia sembah itu. Dengan kata lain, orang yang menyembah ya, berarti sudah pasti dia mengenal. Nah, makanya itulah yang dipakai kata illa liya'budun. Laisa atau bukan illa liya'rifun. Karena sudah menjadi konsekuensi logis. Nah, menyembah atau salah satu syarat penyembahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menghilangkan ego diri, menghilangkan hawa nafsu diri, menghilangkan atau menghindari supaya nafsu kita ini, kecenderungan kita ini kepada hal-hal yang negatif dihilangkan terlebih dahulu untuk menuju penyembahan yang sempurna, menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konsep tasawuf dikatakan bahwa tidak akan pernah sampai kepada Allah, tidak akan pernah mampu menempuh jalan sulukiyah atau jalan menempuh menuju Tuhan kalau dalam diri manusia itu masih tersimpan ego yang sangat besar atau hawa nafsunya masih membesar dalam dirinya. Menghilangkan ego menuju Allah, maka itulah model penyembahan. Yang pertama misalnya sholat 5 waktu, kita mengangkat tangan Allahu Akbar, artinya bahwa memang kita harus meyakini dalam diri kita bahwa Allah lah yang maha besar. Yang kemudian diakhiri dengan sujud itu, kita tunduk kepada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala konsep-konsep yang telah diterapkan dalam tata cara sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu segala puji, itu puji-pujian kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu. Makanya salah satu cara atau metode untuk menghilangkan hawa nafsu kita adalah dengan cara selalu menjalankan syariatnya. Salah satu yang paling utama adalah sholat 5 waktu. As-sholatu miftahul jannah. Bahwa sholat itu adalah kuncinya surga. Karena ciri surga atau ciri orang yang sudah mendapatkan percikan surgawi adalah dengan mengecilnya hawa nafsu dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.